Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tony Fauzan Arfa dengan NIM 111201116 ingin menyampaikan sebuah materi hukum administrasi negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengawasan dan peradilan yang ada pada administrasi negara. Yang pertama, pengawasan dan peradilan administrasi negara merupakan dua elemen yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan demi kepatuhan hukum terhadap lembaga administratif. Lalu yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur prinsip administrasi negara terhadap akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pencegahan korupsi. Lalu yang ketiga, contoh terkait pengawasan. Pengawasan merupakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan dengan uji materi terhadap peraturan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan tersebut tidak memenuhi kesesuaian Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dinyatakan tidak sah. Lalu yang keempat, adapun proses hukumnya. Proses hukum yang pertama dilakukan dengan gugatan ke PT UN. Yang kedua, melakukan persidangan di PT UN. Lalu yang ketiga, menunggu putusan di PT UN. Dampak keputusan PT UN memberikan dampak positif terhadap korban dan bisa memenangi gugatan. Lalu yang kedua, materi tentang perlindungan HAM. Hukum administrasi negara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan negara untuk melindungi semua orang dengan sejumlah peraturan yang ada. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap HAM di Indonesia. Dalam konteks HAM, perlindungan hukum merupakan konsep yang memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berakuntabel, yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap warga negara, akses keadilan dan kepastian hukum, pengawasan dan akuntabilitas, lalu yang terakhir, penegakan hukum terhadap penyelewengan kekuasaan. Lalu kedudukan hukum pemerintah sebagai wakil dan badan hukum publik. Yang kedua, sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Penegakan hukum administrasi negara dibagi dua. Yang pertama, preventif atau yang bisa disebut pengawasan, lalu yang kedua, represif, penerimaan sanksi. Menurut ahli, ada 4 unsur di dalam penegakan HAM, yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Adapun sanksi HAM ada 2, yaitu tanpa adanya perantara hakim yang langsung antara negara dengan masyarakat. Lalu, diberikan sanksi hukum sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Terima kasih. Proses penyusunan legal drafting dalam hukum administrasi negara. Legal drafting dalam konteks administrasi negara adalah merujuk pada proses penyusunan dokumen dan tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Berikut menurut para ahli hukum administrasi negara yang melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangannya. Sebagai berikut, yang pertama, ada ketepatan hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara harus memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku terhadap konstitusi. Yang kedua adalah jelas dan tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Dan yang ketiga, ada prinsip kepastian hukum. Legal drafting harus menciptakan kepastian hukum yang memastikan bahwa teks yang dapat diartikan dengan jelas dan dapat melibatkan penunjuk-penunjuk yang cukup dengan cara melaksanakannya. Dan yang keempat, ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen harus menentukan ruang lingkup dan tujuan yang jelas untuk membantu menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan bahwa aturan yang diusulkan disahkan sesuai dengan kebijakan publik. Dan yang kelima ada aspek partisipatif.
Dalam konteks hukum administrasi negara yang demokratif, legal drafting mungkin melibatkan proses partisipatif yang melibatkan pemerintahan yang bisa disebut stakeholder atau sektor swasta. Proses ini mencakup konsultan publik yang pertemuan dengan pemangku kepentingan atau forum-forum partisipasi lainnya. Dan yang keenam, ada pemahaman terhadap proses administrasi. Legal drafting harus memperhitungkan proses administratifnya yang terlibat dalam pelaksanaan aturannya. Ini mencakup prosedur pelaksanaannya, kewenangan administrasi, dan aspek-aspek yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. Yang ketujuh, ada evaluasi dan peninjauan rutin. Dokumen-dokumen hukum administrasi dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, proses legal drafting juga harus mencakup evaluasi dan peninjauan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif digunakan dalam jangka panjang atau jangka dekat. Legal drafting dalam hukum administrasi negara menjadi kunci untuk menciptakan aturan-aturan yang dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dasar hukum yang solid untuk pengelolaan pemerintah penyelenggaraan layanan publik. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa teks hukum tersebut jelas, tegas, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Langkah-langkah penyusunan legal drafting. Yang pertama, ada pemahaman dan tujuan konteks. Tujuan dan konteks dokumen ini yang disusun harus dipahami peraturan hukum yang berlaku, latar belakang dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Yang kedua, ada riset hukum. Riset hukum itu untuk memahami peraturan hukum yang relevan, presiden hukum, dan norma-norma hukum yang terkait dengan subjek yang tertentu. Dan yang ketiga, ada identifikasi dan kumpulan informasi. Kumpulan informasi terkait dengan isu hukum yang dibahas. Itu melibatkan pengumpulan data, fakta, dan informasi yang relevan. Dan yang keempat, ada tentukan struktur dokumen. Struktur dokumen hukum itu termasuk menjadi bagian bab atau bagian dan klausa-klausa struktur yang baik, membantu memudahkan pemahaman dan pengajuannya. Dan yang kelima, ada penyusunan rancangan awal. Penyusunan rancangan awal itu digunakan dan harus dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas agar menghindari ambiguitas dan dapat dipastikan setiap klausa itu memiliki makna yang jelas. Yang keenam, revisi dan yang kelima, 3 jenis sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah sanksi reparatoire. Sanksi ini diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum atau legalis situasi, atau mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Dan yang kedua adalah sanksi punitif. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditunjukkan untuk memberikan hukuman atau strafferen pada seseorang. Yang ketiga adalah sanksi regresif. Sanksi regresif itu yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang telah diterbitkan. Sanksi ini ditunjukkan pada keadaan semula sebelum diterbitkannya ketentuan tersebut. 3 jenis sanksi itu ada 3 dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah sanksi reparatoire, yang kedua sanksi punitif, dan yang ketiga adalah sanksi regresif. Sanksi reparatoire dalam hukum administrasi negara adalah hukum administrasi negara yang merujuk pada jenis sanksi. Yang kelima, ada 3 jenis sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah sanksi reparatoire, yang kedua adalah sanksi punitif, dan yang ketiga adalah sanksi regresif. Sanksi reparatoire dalam hukum administrasi negara merujuk pada jenis sanksi yang ditunjukkan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran administrasi
Berikut ada beberapa sanksi reparatori dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, ada restitusi. Yang kedua adalah perbaikan kerugian, dan yang ketiga adalah rehabilitas, dan yang keempat adalah rekonstruksi dan pemulihan, dan yang kelima ada peringatan dan pembinaan. Yang kedua adalah sanksi punitif dalam hukum administrasi negara. Sanksi punitif mengacu pada tindakan hukum atau ganjaran yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran administrasi tersebut. Contohnya, sanksi punitif dalam hukum administrasi negara meliputi yang pertama adalah denda administrasi, dan yang kedua adalah penghentian sementara atau pembekuan kegiatan. Yang ketiga adalah diskualifikasi atau pembatasan hak. Dan yang keempat adalah penonaktifan sementara atau peringatan. Dan yang ketiga adalah sanksi regresif dalam hukum administrasi negara. Sanksi regresif itu merujuk pada sanksi atau hukum yang ditentukan dengan insentitas yang meningkat seiring dengan berkelanjutnya atau terulangnya pelanggaran tersebut. Contohnya sanksi regresif itu dalam hukum administrasi negara itu ya denda yang bertingkat. Yang kedua adalah peningkatan kegiatan dengan tingkat yang berbeda. Yang ketiga adalah diskualifikasi bertahap, dan yang keempat adalah peringatan berjenjang. Yang keenam adalah macam-macam bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah teguran yang tertulis, dan yang kedua adalah paksaan pemerintahan atau bestur wab. Dan yang ketiga adalah penarikan kembali keputusan yang menguntungkan atau izin subsidi dan pembayaran. Yang keempat adalah pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah pengenaan denda administrasi atau administrasi buit. Sanksi teguran tertulis itu yang pertama itu kebanyakan peraturan perundang-undangan itu merumuskan sanksi secara berjenjang dengan sanksi teguran tertulis sebagai sanksi yang pertama atau diutamakan atau